Bab 451. Dev, kamu terlalu sopan. Kami harap Anda dapat membantu kami di masa depan. Ya, Tuan Liddell, Anda memiliki bisnis yang begitu besar. Jangan bilang kamu tidak mengenal teman sekelasmu yang malang jika kami mencarimu di masa depan. Liddell, apakah Anda masih membutuhkan orang untuk bekerja di perusahaan Anda? Banyak dari kami tidak diterima di perguruan tinggi setelah lulus dari sekolah menengah dan belum menemukan pekerjaan yang cocok. Jangan khawatir, teman-teman. Jika Anda ingin mencari pekerjaan, Anda dapat menghubungi saya dalam beberapa hari. Jika Anda memiliki proyek bagus yang membutuhkan investasi saya, Anda juga dapat menghubungi saya. Aku, David Liddell, tidak akan menolakmu. Jika itu masalahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih, Tuan Liddell. Mari kita semua bersulang untuk Tuan Liddell. Baiklah, semangat. Semua orang berdiri dan berkata dengan keras bersama-sama. David juga minum dari gelas di tangannya. Meskipun meminum sedikit alkohol tidak akan berdampak sama sekali, karena dia harus mengemudi nanti, dia tetap berpikir akan lebih baik jika tidak minum terlalu banyak. Dia tahu bahwa dia tidak boleh minum dan mengemudi, dan jika dia minum, dia tidak boleh mengemudi. Selain itu, dengan statusnya saat ini, jika dia mengklaim bahwa cairan di gelasnya adalah alkohol, maka orang tidak akan meremehkannya. Tidak ada yang berani-berani menantangnya, dan tidak ada yang berani memeriksanya. David selesai bersulang. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, seseorang membuka pintu kamar pribadi. Masuklah. Halo semuanya, saya teman Dev, Cat Nelson. Karena saya memutuskan untuk mampir dan bersulang untuk semua orang. Petik 2. Setelah Cat mengatakan itu, dia menenggak isi gelasnya. Tak seorang pun di ruang pribadi mengangkat gelas mereka. Semua orang menatap Cat dengan rasa ingin tahu. Mereka merasa bahwa orang ini tampak familiar, dan mereka sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, mereka tidak dapat mengingatnya pada saat itu. Apakah kamu, Tuan Nelson? Clay tergagap untuk waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan kalimat lengkap. Saya Cat Nelson, iya. Cat tersenyum dan menjawab. Semua orang merasa pusing pada saat itu. Hanya ada satu orang yang mereka kenal bernama Cat, dan dia adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di provinsi seluruh South River, Menteri Kabinet Provinsi Cat Nelson. Dia adalah seseorang yang hanya bisa mereka lihat di televisi, tetapi sekarang dia berada tepat di depan mereka. Tidak heran mereka merasa bahwa orang ini tampak akrab. Sepertinya mereka selalu menontonnya di televisi. Apalagi Pak Nelson bahkan menyebut David sebagai Dev. Dia bahkan datang ke sini untuk bersulang demi David. Sambil merasa berkencan, mereka juga merasa sangat bangga. Tidak peduli apa pendapatnya. Berapa banyak orang di Provinsi South River yang bisa berasal dari Cat Nelson, Menteri Kabinet Provinsi South River? Pada saat ini, mereka semua memiliki pertanyaan di hati mereka. Apa yang Daud alami selama 3 tahun ini? Tidak hanya dia berubah dari orang miskin yang mengantarkan makanan menjadi orang kaya raya dengan aset miliaran atau bahkan puluhan miliar, dia bahkan memiliki hubungan dekat dengan Menteri Kabinet Provinsi South River. Betapa luar biasa. Ketika semua orang kembali sadar, mereka berdiri dengan cepat meskipun mereka baru saja duduk setelah memanggang David. Nelson, kamu terlalu rendah hati. Bagaimana Anda bisa bersulang untuk kami? Seharusnya kami yang melayanimu. Seharusnya kami yang memanggangmu. Semuanya, angkat gelasmu, dan mari kita bersulang untuk Tuan Nelson. Bab 452. Makan membawakan mereka lebih dari 2 jam. David meminta yang lain untuk kembali dulu karena dia bisa menangani sisanya sendiri. Dengan demikian, Cat juga kembali ke River City. David kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjemput King Kong. Kesimpulan dari masalah ini tergantung pada keputusan King Kong. Di rumah sakit, David menemukan bangsal King Kong. Setelah perawatan sakit, King Kong telah banyak pulih. Tetapi dia masih memiliki banyak luka dalam dan mereka semua membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. King Kong masih sedikit bingung di tempat tidurnya. Ketika dia dibawa keluar, dia pikir dia akan dibunuh. Namun, pada akhirnya, dia dibawa ke rumah sakit.
Dia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Dia baru menyadari bahwa David harus menjadi orang yang menyelamatkannya ketika dia melihat David dan yang lainnya masuk. Jika tidak, dia tidak dapat memikirkan orang lain yang akan menyelamatkannya. Dev, kue beras. King Kong memanggil dengan penuh semangat. King Kong, bagaimana perasaanmu? David bertanya. King Kong, Anda akhirnya keluar. Haha, kita bertiga akhirnya bisa berkumpul lagi, seru Colby juga girang. Kemudian, dia berjalan mendekat dan memeluk King Kong. Terima kasih, Colby. Terima kasih, Dev, kata King Kong, sudut matanya memerah. Sekarang setelah dia dewasa, dia puas memiliki dua teman ini. Jangan berterima kasih padaku, kamu harus berterima kasih pada Dev. Dev-lah yang menyelamatkanmu, kata Colby. Aku tahu, terima kasih, Dev. Kita semua berteman, kamu tidak harus begitu sopan denganku. Pada saat ini, King Kong memandang Celia, yang berdiri di sebelah David, dan bertanya, apakah Anda Dewi Celia? Halo, Jonah, kata Celia. Kamu harus mencari kakak iparmu sekarang. Dewi Celia adalah pacar Dev sekarang, kata Colby. Halo, kakak ipar. King Kong memanggil, seringnya lebar di wajahnya. Ia senang Dev bisa mendapatkan Celia sebagai pacarnya. Pada saat yang sama, dia dengan tulus memberikan yang terbaik untuk Dev dan Celia. King Kong, bisakah kamu berjalan? David bertanya. Aku baik-baik saja, Dev. Saya sudah pulih sekarang, jawab King Kong. Berkemas dan ikut denganku. Anda harus menjadi orang yang memberikan keputusan akhir tentang masalah yang Anda berikan secara tidak benar. Dev, Anda dapat memutuskan kapan kami berada di sana. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan takut, aku akan mendukungmu apapun yang terjadi. Baiklah. David membawa King Kong dan kembali ke kedai teh tempat mereka minum teh sore hari sebelumnya. Ketika mereka sampai di sana dan keluar dari mobil, David dan Celia berjalan di depan sementara King Kong berjalan di belakang mereka dengan Colby mendukungnya. Eden dan yang lainnya masih tergeletak di lantai. Meskipun kaki mereka mati rasa, mereka tidak berani bangun. Orang yang mengambil tindakan terhadap mereka kali ini terlalu kuat dan mereka telah kehilangan semua harapan. Pak Nelson berkata jika mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan dari pihak lain, maka tidak akan ada tempat bagi mereka di Summerland. Pada saat ini, David dan geng berjalan di depan Eden dan gengnya. Ketika King Kong melihat tiga anak muda di geng, dia tampak sedikit emosional. Orang ketiga itu adalah orang yang membuatnya hidup melalui mimpi buruk itu selama setengah tahun. Dia ingin memotong orang-orang ini menjadi beberapa bagian dalam mimpinya berkali-kali. Angkat kepalamu. Apakah Anda mengenal orang ini? David bertanya dengan dingin. Bab 453. Kelompok 6 Eden mengangkat kepala mereka dan memandang David dan yang lainnya. Keenamnya menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal David. Pak, kami sepertinya tidak saling kenal, dan saya tidak tahu bagaimana kami telah menyinggung Anda. Tetapi saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda, kata Eden. Betulkah? Tanyakan pada putra-putramu. Mereka telah melakukan begitu banyak hal buruk yang mungkin tidak mereka ingat untuk sementara waktu, tetapi beri mereka waktu untuk memikirkannya, kata David. Kamu bajingan, apa yang kau lakukan? Cepat dan minta maaf padanya. Eden menamparkan kepala Gilbert dan berkata dengan keras. Saya minta maaf Pak. Saya sekarang meminta maaf kepada Anda karena menyinggung Anda dalam beberapa cara. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan selamatkan kami, kata Gilbert sambil bersujud. Fere dan Jet juga dengan cepat bersujud untuk meminta maaf. Tidak ada gunanya meminta maaf padaku. King Kong, aku akan menyerahkan ini padamu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan untuk mereka dan saya akan mendukung Anda. Bahkan jika kamu membunuh mereka sekarang, aku juga akan memastikan kamu akan baik-baik saja. King Kong melangkah maju dengan bantuan Colby. Apakah kalian masih mengingatku? King Kong bertanya dengan senyum jahat. Gilbert dan dua anak muda lainnya memandang King Kong, tetapi mereka benar-benar tidak tahu kapan mereka bertemu dengan pria itu. Pertama, King Kong telah banyak berubah dari 6 bulan lalu. Bahkan orang tuanya mungkin tidak mengenalinya sekarang.
Kedua, apa yang terjadi pada King Kong hanyalah salah satu dari banyak kejahatan yang telah mereka lakukan, dan bagi mereka, itu sama sekali bukan masalah besar, jadi bagaimana mereka masih bisa mengingatnya? Kalau begitu, biarkan aku mengingat kenanganmu. Setengah tahun yang lalu, di West Bridge Road, kalian bertiga melecehkan seorang gadis dan untuk menyelamatkannya, aku menghajar kalian semua. Namun, Anda berhasil membalikkan situasi dan menuduh saya melakukan pemerkosaan dan cedera tubuh yang menyedihkan. Akhirnya, saya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan Anda dipuji sebagai pahlawan. Betapa ironisnya itu. Yeye, kamu orang yang mengawasi lokasi konstruksi. Gilbert bertanya, menunjuk King Kong. Ketika King Kong mengatakan itu, ketiganya langsung teringat. Lagi pula, mereka hanya berhasil keluar dari situasi itu karena bantuan dari keluarga mereka. Itu benar, aku yang mengawasi lokasi konstruksi. Namun, peran kami sekarang telah terbalik. Katakan, bagaimana aku harus membalas kebaikanmu? King Kong bertanya dengan seringai dingin. Tamparan, tamparan, tamparan. 3 tamparan terdengar secara berurutan. Namun, mereka bukan dari King Kong. Sebaliknya, itu dari Eden, Fere, dan Milton. Mereka semua menamparkan putra mereka. Pada saat yang sama, mereka memarahi. Kamu bajingan, ini semua salahmu. Cepat dan kau tahu untuk meminta maaf. Kamu sampah yang tidak berguna. Itu adalah akhir dari masalah itu. Keenamnya dikirim untuk mengalami apa yang dialami King Kong. Sementara itu, King Kong memutuskan bahwa setelah dia pulih, dia akan masuk secara acak untuk memukuli mereka. Dia hanya akan berhenti ketika dia akhirnya merasa lebih baik. Setelah itu, pihak berwenang akan menyelidiki kejahatan keenamnya sebelum menuntut mereka. David merasa bahwa mereka setidaknya akan mendapatkan penjara seumur hidup. Mereka harus tetap berada di balik jeruji besi selamanya jika mereka keluar untuk terus menyakiti orang lain. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka mendapat hukuman mati. Colby tinggal di kota Su untuk tinggal di sisi King Kong saat dia pulih. Ketika King Kong pulih, mereka akan pergi mencari David. Ketika David hendak kembali ke River City, dia menerima telepon. Itu dari Tuan Tua Stephanie, kepala staf Summerland. Dia memberitahu David bahwa Dark Cape akhirnya bisa menggunakan medan magnet dan mereka tidak perlu takut lagi pada Falconia. Karena itu, David tidak perlu bersembunyi lagi. Dia meminta David untuk pergi ke ibu kota dalam 3 hari karena dia memiliki sesuatu untuk diumumkan. Karenanya, David hanya bisa langsung menuju ke ibu kota bersama Celia. Dia bisa merasakan bahwa Tuan Tua Stephanie akan memberitahunya sesuatu yang penting. Bab 454. Setelah David dan Celia kembali ke River City, mereka terbang langsung ke ibu kota. Karena Tuan Tua Stephanie memintanya untuk tiba di ibu kota dalam 3 hari, pasti ada sesuatu yang sangat penting terjadi. Setelah tiba di ibu kota dan mengirim Celia pulang, David menelepon Mason kembali dan memberitahu dia bahwa dia telah tiba di ibu kota. Dengan itu, Mason mengirim seseorang untuk menjemput David. Mereka bertemu di halaman besar yang sama dari terakhir kali. David mendorong pintu hingga terbuka dan menemukan Mason menunggunya di kursi di halaman dengan mata tertutup. Bedanya, kali ini cicit Mason, Julia, tidak ada di sana, dan hanya Mason yang hadir. Tuan Tua Stephanie, panggil David dengan hormat. David sangat mengagumi kekuatan pria tua legendaris ini serta kontribusinya untuk Summerland. Kau di sini? Mason memejamkan mata dan menjawab. Ya, pergi dan ambil bangku di rumah sehingga kamu bisa duduk di sini. Baik, setelah David selesai berbicara, dia masuk ke dalam rumah, membawa bangku keluar, dan duduk di sebelah Mason. David, sekarang setelah kamu mencapai level ini, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Tolong beritahu saya, Tuan Tua Stephanie. Bagaimana menurutmu tentang situasi di Summerland hari ini? Tanya Mason. David berpikir sejenak dan berkata, Summerland adalah salah satu dari 2 kerajaan besar, jadi situasi di negara ini secara alami cukup bagus. Ats by Pub Future, itu hanya di permukaan, tetapi pada kenyataannya, ada gejolak mendasar di Summerland, dan negara ini dalam keadaan genting. Bagaimana mungkin?
David bertanya dengan kaget. Sebagai salah satu dari dua kerajaan besar, Somerland adalah satu-satunya negara yang bisa melawan Falconia sendirian. Mungkinkah akan ada gejolak mendasar di Somerland? Mungkinkah negara itu dalam keadaan genting? Jika itu masalahnya, apakah Falconia tidak akan mengambil tindakan lebih awal? Jika kerajaan hegemonik seperti Falconia memiliki kesempatan untuk menggulingkan Somerland, itu tidak akan pernah sia-sia. Falconia sudah lama ingin menjadi bos dunia ini, tetapi Somerland selalu membatasi mereka. Meskipun saya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun kedengarannya tidak mungkin, itu benar. Sekarang masih damai karena saya belum mati. Begitu aku mati, Falconia akan mencoba mengambil potongan kue Somerland terbesar. Pada saat yang sama, negara dan kekuatan lain juga ingin menggigit, kata Mason dengan suara rendah. Tuan Tua Stefani, apakah Anda, David bergidik ketika dia melihat Mason. Kemudian, dia dengan hati-hati menggunakan kekuatan pikirannya untuk merasakan aura lelaki tua itu. Mason juga tidak menghentikannya dan membiarkan David melanjutkan. Tak lama kemudian, David bisa merasakan tubuh Mason seperti terik matahari. Itu menyala-nyala dan auranya begitu kuat sehingga David, seorang master yang baru saja melampaui puncak peringkat naga, gemetar. Meski begitu, di saat yang sama, David juga merasakan aura Mason berangsur-angsur memudar seiring waktu di tubuh yang terbakar seperti matahari yang terik. Selain itu adalah penurunan yang tidak dapat diubah. Sama seperti bagaimana setiap orang akan melalui kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. David menatap Mason dengan mata terbelalak. Apakah orang tua legendaris Somerland hampir di akhir hidupnya? Apa? David merasa sulit untuk menerimanya. Orang tua itu telah mendedikasikan hidupnya untuk Somerland. Dia membimbing Somerland dari negara yang ditindas ke ketinggian seperti sekarang. Itu sekarang telah menjadi salah satu dari dua kerajaan besar di dunia dan telah berubah dari mangsa menjadi pemangsa. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang pernah mencapai prestasi seperti itu. Dia seperti kekuatan penstabil untuk Somerland. Selama dia ada di sana, tidak ada seorang pun, termasuk Falconia, yang berani memiliki niat buruk terhadap Somerland. Ini adalah kekuatan pencegah orang tua ini. Sekarang, kehidupan legendaris orang tua ini akan segera berakhir. Mata David sedikit merah. Mereka telah belajar tentang tindakan kepahlawanan lelaki tua itu sejak kecil. Mereka belajar tentang bagaimana dia membimbing negara kecil dan lemah seperti Somerland menjadi negara besar dan kuat selangkah demi selangkah. Selama periode ini, ia mengalami banyak bahaya, krisis hidup dan mati, dan menderita luka parah. Tuan Tua Stefani adalah pahlawan dari seluruh Somerland. Namun, apa yang dilihat David sekarang adalah bahwa bahkan seorang pahlawan pada akhirnya akan melewati masa jayanya. David, kamu tidak perlu sedih. Semua orang akan mengalami ini. Saya telah hidup selama 128 tahun, yang jauh melampaui umur manusia biasa. Saya tidak takut mati, tetapi jika saya mati, tidak akan ada seorang pun di Somerland yang dapat menghalangi dan mengintimidasi semua pihak, dan ini akan menempatkan Somerland pada posisi pasif. Saya tidak ingin ini terjadi, jadi itulah mengapa saya berjuang di ambang kematian. Tuan Tua Stefani, tidak bisakah Somerland melindungi dirinya sendiri setelah bertahun-tahun berkembang? Tanya David. Jika medan magnet tidak berkembang begitu cepat, tentu saja, itu mungkin terjadi. Sekarang medan magnet hampir mengelilingi seluruh negeri. Ini bukan hanya sebagai bentuk perlindungan agar orang original from novel drama, or lain tidak bisa mengancam Somerland, tetapi juga sangkar karena Somerland tidak bisa mengancam orang lain. Pada saat ini, kita membutuhkan pencegahan individu dengan kekuatan tempur tertinggi. Ada 3 penjaga di Somerland termasuk saya, yaitu, para master di peringkat dewa yang berada di atas peringkat naga, dan ada 7 orang yang setengah jalan menuju peringkat dewa seperti Anda. Kita semua membentuk organisasi tertinggi Somerland, Parlemen Somerland. Selain itu, Somerland memiliki organisasi rahasia yang terdiri dari peringkat teratas naga, yaitu tim naga. Orang-orang ini mewakili kekuatan tempur kelas atas Somerland. Sementara itu, Falconia memiliki 4 penjaga di permukaan, tapi sebenarnya ada 1 lagi di kegelapan,
jadi total ada 5 penjaga. Jumlah orang yang mereka miliki yang setengah jalan ke peringkat dewa lebih dari 2 kali lipat dari Summerland. Ini adalah masalah sejarah dan latar belakang karena, pada akhirnya, Summerland baru saja bangkit dalam beberapa dekade terakhir. Mereka hanya takut mengambil tindakan sekarang karena saya masih hidup. Begitu aku pergi, Falconia akan bergerak dan pasukan lain juga ingin menggigit saat mereka mencium bau darah. Saat itu, Summerland akan berada dalam bahaya besar. Jadi apa yang kita lakukan? Tanya David. Dia agak kehilangan kata-kata. Kerajaan besar ini sebenarnya didukung oleh seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Begitu orang tua itu meninggal, fondasinya bisa runtuh. Ketika saatnya tiba, seluruh Summerland akan dihancurkan oleh banyak kekuatan, dengan Falconia yang memimpin. Mungkin saja Summerland akan menjadi Chaos Land berikutnya. Ini karena tanah kekacauan dulunya adalah sebuah kerajaan yang disebut Kekaisaran Sungai Timur. Itu telah menjadi tersebar dan hancur karena Falconia, menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai Chaos Land. Sementara itu, keluarga kerajaan yang tersisa dari Kekaisaran Sungai Timur menjadi kelompok tentara bayaran terbesar saat ini di dunia, Tentara Bayaran Naga Hitam. Meskipun garis keturunan mereka dapat diselamatkan, sangat menyakitkan bagi mereka untuk menyaksikan tanah air mereka diserang dan orang-orang di negara mereka disiksa dan dibunuh. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Keluarga, kekasih, dan teman-teman David semuanya ada di sini. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Sebelum saya mati, saya membutuhkan seseorang untuk menggantikan saya di Summerland dan menjadi kekuatan penstabil untuk mencegah semua kekuatan menyentuh Summerland. Kamu adalah orang yang paling kuharapkan, David. Bab 455. David bergidik. Dia tidak menyangka Tuan Tua Stephanie begitu optimis tentang dia. Memang, dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukan itu, tetapi itu karena dia tahu dia memiliki sistem yang mendukungnya. Selama dia memiliki sistem, dia hanya perlu mengeluarkan uang ketika orang lain perlu mengandalkan bakat dan kerja keras mereka. Dia hanya membutuhkan poin mewah yang cukup untuk mencapai dataran tinggi yang dibutuhkan orang lain selama bertahun-tahun atau bahkan 10 tahun untuk menerobos. Selanjutnya, Islik Capitals akan menyebar ke seluruh dunia. Ketika itu terjadi, dia akan dapat menghabiskan uang lebih cepat dan lebih cepat, sehingga poin mewahnya juga akan terus tumbuh dengan liar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meningkatkan kekuatan fisik dan pikirannya ke tingkat dewa. Meski begitu, dia masih bisa terus berkembang. Dia juga akhirnya akan melampaui Mason. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana Mason begitu yakin dia bisa melakukan ini. Either way, itu seharusnya belum menjadi gilirannya. Tuan Tua Stephanie, kamu pasti bercanda, kan? Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Sekarang saya hanya setengah jalan ke God Rank, dan saya tidak tahu kapan saya bisa menembus ke level itu. Plus, bukankah ada 2 penjaga God Rank lagi di Summerland? Seharusnya bukan giliranku tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kata David serius. David, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Saya tahu tentang pencapaian Anda dan Anda memang orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Ini benar-benar keajaiban untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia Anda. Anda mungkin dilahirkan untuk era ini, tetapi saya harap Anda tidak mengendur dan terus menciptakan keajaiban. This content provided by Noveldrama.org. Abraham telah mencapai puncaknya, jadi bakatnya hanya bisa mendukungnya di level itu. Sementara itu, jika Dek diberi 10 tahun lagi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk tumbuh ke tahap saya, tetapi saya tidak bisa bertahan selama itu. Aku masih bisa bertahan selama setahun untukmu, tapi dalam setahun, hidupku akan mencapai akhir. Saat itu, Summerland harus bergantung padamu. Mason membuka matanya dan menatap David. David bisa merasakan harapan dan harapan di mata Mason. Dia tidak ingin mengecewakan lelaki tua yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Summerland dan membuatnya meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Tuan Tua Stephanie, jangan khawatir. Summerland adalah tanah airku, dan kerabat serta teman-temanku adalah di sini. Karena itu, saya akan terus bekerja keras dan saya tidak akan membiarkan siapapun menempati sejengkal tanah pun di sini,
jawab David juga serius. Baiklah, hahaha, Summerland akhirnya memiliki penerus. Mulai sekarang, Anda adalah anggota ke-11 Parlemen Summerland. Anda memiliki hak untuk memutuskan arah Summerland. Saya akan menyiapkan semuanya, dan untuk prosedur bergabung dengan parlemen, saya rasa untuk saat ini tidak perlu. Lagi pula, Anda terlalu muda sekarang, dan pohon-pohon yang lebih tinggi di hutanlah yang membuat pucuknya tertiup angin. Jadi, lebih baik untuk tetap low profile sehingga Anda tidak akan menjadi sasaran. Saya mengerti, Tuan Tua Stefani, jawab David dengan hormat. Ini adalah persis apa yang dia inginkan. Saat ini, dia merasa belum waktunya untuk mengekspos dirinya sendiri. David masih belum cukup kuat untuk melawan para penjaga dari Gatreng. Namun, dia akan segera bisa. Dia sudah memiliki lebih dari 6.000 poin mewah. Tidak akan lama sebelum dia bisa melangkah ke Gatreng dan menjadi wali. David, dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, dan kedua kerajaan itu bukanlah kekuatan yang paling kuat. Ada beberapa keluarga besar dengan akar yang dalam yang telah tersembunyi di dunia. Selama ratusan tahun, mereka bersembunyi secara rahasia untuk mengendalikan puluhan negara kecil dan menengah. Bahkan beberapa negara yang lebih besar adalah boneka mereka. Apa? David menatap Mason dengan kaget. Dia terkena terlalu banyak informasi hari ini. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap beberapa hal itu. Sebuah keluarga yang mengendalikan lusinan negara kecil dan bahkan beberapa negara berukuran sedang. Bahkan negara-negara besar adalah boneka mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Informasi ini benar-benar di luar pemahamannya. Dia selalu percaya bahwa negara adalah kekuatan terbesar dan bahwa sebuah keluarga hanya bisa berada di bawah negara. Namun, sekarang Tuan Tua Stefani telah memberitahunya bahwa hanya satu keluarga yang bisa mengendalikan lusinan negara. Lebih jauh lagi, dari apa yang dikatakan Tuan Tua Stefani, ada lebih dari satu keluarga seperti itu. Bab 456. Apakah Summerland memiliki keluarga seperti itu? Sebuah pertanyaan muncul di benak David. Tuan Tua Stefani, bagaimana dengan Summerland? Tanya David. Ya, Summerland juga memiliki banyak keluarga seperti ini yang tersembunyi dalam kegelapan, tetapi di masa lalu, kekuatan militer Summerland cukup kuat untuk sepenuhnya menghalangi mereka, jadi mereka tidak berani keluar dengan bebas. Namun, dengan perluasan medan magnet, senjata besar akan menjadi tidak berguna, dan keluarga-keluarga ini akan mulai bermunculan. Sayangnya, kami memiliki masalah internal dan eksternal, desah Mason. Tuan Tua Stefani, mereka juga harus menjadi bagian dari Summerland, kan? Mengapa mereka tidak membantu kita melawan musuh asing, daripada menjadi kekhawatiran internal Summerland? Jika Summerland direbut oleh pasukan asing, hidup mereka juga akan menjadi lebih sulit, kan? David sedikit bingung ketika dia bertanya. Dia tidak mengerti mengapa keluarga tersembunyi ini akan menyebabkan masalah bagi Summerland. Semua orang berada di kapal yang sama. Begitu kapal Summerland terbalik, tidak ada seorang pun di kapal itu yang akan melakukannya dengan mudah. Kamu tidak mengerti. Sebenarnya, keluarga-keluarga ini, setelah itu, David meninggalkan tempat Tuan Tua Stefani. Hari ini, dia telah menyentuh sisi tersembunyi dunia ini. Menurut Tuan Tua Stefani, ada banyak keluarga kuat yang tersembunyi di bayang-bayang di seluruh dunia yang bisa mengendalikan negara dan sumber daya. Mereka memiliki warisan yang panjang dan latar belakang yang mendalam, dan kekuatan mereka bahkan telah merambah banyak negara besar. Pada saat yang sama, ada juga banyak keluarga tersembunyi di Summerland. Keluarga-keluarga ini ada sejak zaman kuno Summerland. Ketika Summerland diserang oleh negara lain, mereka tidak bersatu untuk melawan. Bahkan, mereka sama sekali tidak memiliki rasa memiliki terhadap Summerland. Menurut pendapat mereka, semakin kacau Summerland, semakin baik untuk kepentingan mereka. Namun, akhirnya, Summerland menjadi sebuah kerajaan di bawah kepemimpinan Mason, yang memberlakukan serangkaian undang-undang untuk mengatur rakyatnya. Oleh karena itu, mereka tidak lagi berani menimbulkan masalah karena kekuatan Summerland. Sebaliknya, mereka hanya bisa bersembunyi secara rahasia. Meskipun demikian,
mereka adalah kelompok orang yang sangat mengharapkan kehancuran Summerland. Karena sistem hukum Summerland sangat ketat dan semua orang dianggap setara, jika seseorang yang berkuasa membunuh orang biasa yang mereka anggap sebagai semut, orang tersebut tetap akan dihukum oleh pemerintah Summerland. Ini adalah hal yang paling tidak dapat diterima bagi mereka. Dalam keluarga tersembunyi ini, mereka harus mengikuti aturan hierarki dan garis keturunan langsung keluarga memiliki kekuatan untuk membunuh bawahan mereka. Dengan kata lain, mereka masih menganut sistem kuno. Para bangsawan memiliki hak untuk mengambil tindakan terhadap rakyat jelata. Ini sepenuhnya bertentangan dengan filosofi tata negara Summerland. Tidak ada yang namanya superior di Summerland saat ini. Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum, dan tidak peduli siapa itu. Namun, karena perluasan medan magnet, ancaman senjata api besar Summerland telah berkurang dan keluarga-keluarga tersembunyi ini mulai gelisah dan berharap untuk keluar dari persembunyian. David tidak bisa membayangkan ini. Setelah orang-orang ini menguasai Summerland, seperti apa rupa Summerland? Warga sipil tidak akan memiliki hak asasi manusia dan para bangsawan yang memproklamirkan diri ini akan menjadi lebih tidak bermoral. Saat ini, selain Summerland, tempat-tempat lain di dunia termasuk Falconia sebenarnya kurang lebih menerapkan konsep ini. Namun, mereka masih melakukannya secara halus. Tidak. Dia harus mencapai titik di mana dia bisa menghalangi semua kekuatan ini sesegera mungkin. Dia harus melindungi tanah suci Summerland saat ini. Bab 457. Bab 457 Setelah David meninggalkan halaman Mason memanggil sekretarisnya. Setelah itu, dia memberitahu semua anggota parlemen Summerland bahwa akan ada pertemuan besok pagi dengan pengumuman penting yang harus dia buat. Pada saat yang sama, dia memberitahu semua menteri kabinet provinsi di Summerland untuk menonton konferensi langsung saat itu. Penambahan anggota parlemen baru di Summerland menjadi prioritas utama. Bahkan jika David tidak perlu muncul untuk keselamatannya sendiri, mereka masih perlu melanjutkan prosedur lainnya. David mengendarai mobilnya melalui jalan-jalan ibu kota dan menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi. Dia sudah check out dari Starry Night Hotel. Sejak dia membeli gedung kantor, semua karyawan juga telah pindah dari Starry Night Hotel. David berpikir sejenak, rasanya tidak pantas untuk tinggal di rumah Celia dan dia tidak ingin pergi ke hotel, jadi dia menemukan kunci area perumahan Skycourt dari tumpukan kunci di bagasi dan memutuskan untuk tinggal di sana selama 1 malam. Daerah perumahan itu sepertinya sangat dekat dengannya. Ketika dia membeli rumah-rumah ini, semuanya dihias dengan baik dan akan dibersihkan oleh petugas kebersihan paruh waktu setiap minggu. Kamarnya cukup bersih tapi tidak ada makanan yang tersedia. Karenanya, dia akan makan di pinggir jalan. Setelah itu, David pergi ke area perumahan Skycourt. Dia membeli penthouse yang luasnya 800 meter persegi di sini. Adapun harga, dia sudah lama melupakannya. Ketika dia tiba di lantai penthouse-nya, David mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, David mendengar suara keras di dalam. Apa yang sedang terjadi? Daud terkejut. Apakah saya datang ke tempat yang salah? Tidak mungkin. Jika saya berada di tempat yang salah, bagaimana kunci saya bisa membuka pintu? Ditambah lagi, dia pernah ke sini sebelumnya, jadi dia seharusnya tidak salah. Meskipun ada keraguan di hatinya, David masih mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Jika dia melakukan kesalahan, dia hanya akan meminta maaf. Namun, dia perlu mencari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. Memiliki orang lain yang tinggal di penthouse yang dia beli dengan uangnya sendiri. Betapa tidak masuk akalnya. Setelah memasuki penthouse, David menemukan lebih dari 10 anak muda berkumpul di penthouse. Ketika orang-orang muda ini melihat David masuk, mereka semua memandangnya dengan pandangan kosong. Kedua pihak hanya saling menatap seperti itu. David juga tidak berbicara. Melihat temanmu, salah satu gadis bertanya, "Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk?" Tanya seorang pria 2 atau 3 tahun lebih muda dari David. Ini mungkin Sawyer. David bertanya-tanya apakah pengembang menjual penthouse yang sama kepada 2 orang yang berbeda atau apakah seseorang melihat penthouse itu kosong dan memutuskan untuk masuk dan memanfaatkannya.
Pembersih dari perusahaan housekeeping kemungkinan besar adalah satu-satunya yang memiliki kunci. Selain itu, mereka akan datang setiap minggu untuk membersihkan. Sudah hampir 2 bulan sejak seseorang tinggal di sini sehingga seseorang bisa masuk dan menikmati tempat ini. Selain itu, tidak mungkin David salah ingat. Dia pernah datang ke sini sekali ketika dia membeli rumah dan dengan kekuatan-kekuatan pikirannya saat ini, ada kemungkinan kecil dia membuat kesalahan. Juga, kemungkinan pengembang menjual rumah yang sama kepada 2 orang sangat kecil. Jadi, hanya kemungkinan kedua yang tersisa. Ditambah lagi, dari apa yang dia saksikan dari anak laki-laki bernama Sawyer, dia jelas tidak percaya diri ketika berbicara dan suaranya juga sedikit bergetar. Dia mungkin mendapatkan kunci dari perusahaan rumah tangga dan kemudian memutuskan untuk pindah. Sial, tidak cukup untuk pindah ke sini. Dia bahkan mengundang orang. Ini sedikit melampaui batas. Dia bahkan mungkin berhubungan di penthouse David. Asterisk F cek. David merasa jijik ketika memikirkan hal itu. Dia bahkan belum terhubung ke penthouse-nya sendiri sebelum orang lain memukulinya. Daud tidak menjawab. Bab 458. Bab 458 dia langsung pergi ke sofa dan duduk. Kemudian, dia melemparkan kunci di tangannya ke meja kopi, yang juga memiliki kue di atasnya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tanya David. Lebih dari selusin anak muda semuanya memandang anak laki-laki bernama Sawyer yang baru saja menanyai David. Wajah Sawyer merah, tetapi dia tidak berbicara. Jika Anda tidak memberitahu saya akan memanggil polisi. Meskipun saya jarang datang untuk tinggal di rumah ini, kejahatan masuk tanpa izin cukup bagi Anda untuk dikurung selama beberapa hari, dan saya menganggap Anda semua adalah siswa, kan? Jika sekolahmu mengetahui hal ini, sulit untuk mengatakan apakah kamu dapat melanjutkan sekolah. Setelah David mengatakan itu, mereka semua menjadi gugup. Ketika mereka melihat wajah Sawyer yang memerah dan bagaimana dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, mereka pada dasarnya bisa menebak apa yang sedang terjadi karena mereka bukan orang bodoh. Rumah itu sama sekali bukan milik Sawyer, melainkan milik pria di depan mereka. Jika ini masalahnya, mengapa Sawyer tidak berani berbicara? Jelas, dia telah menempati rumah orang lain melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Sekarang pemilik rumah itu kembali, dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tuan, kami tidak ada hubungannya dengan ini. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Multimedia terdekat. Hari ini adalah hari ulang tahun Sawyer dan dia berkata bahwa dia akan membawa kita ke rumahnya. Kami tidak tahu bahwa rumah itu bukan miliknya, jadi tolong jangan laporkan kami ke polisi, oke? Seorang gadis cantik memohon. Dia bekerja sangat keras untuk diterima di Capital City Multimedia University. Jika dia diusir, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada keluarganya ketika dia kembali? Zoe, jangan minta maaf. Jangan takut. Sawyer membawa kita ke sini dan jika dia ingin memanggil polisi, dia hanya akan memanggil polisi di Sawyer. Lagi pula apa hubungannya ini dengan kita? Gadis lain menghibur Zoe. Ya, kami tidak memaksa untuk datang ke sini. Ini semua salah Sawyer. Dia yang membawa kita di sini. Dia bahkan mengatakan bahwa rumahnya bernilai sekitar 100 juta, dan selalu pamer di depan kami. Nah, ternyata itu semua bohong, kata seorang anak laki-laki juga. David memandang anak laki-laki bernama Sawyer. Katakan sesuatu. Jika Anda tidak berbicara, jangan salahkan saya karena tidak bersikap lunak pada Anda. David tidak ingin membuat masalah untuk anak laki-laki bernama Sawyer ini. Namun, karena dia bersalah, dia setidaknya harus meminta maaf, kan? Ini adalah masalah besar, tetapi pada saat yang sama, itu bukan masalah bencana. Itu hanya membuat David merasa sedikit jijik. David tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Adapun apa yang akan dia lakukan pada Sawyer, itu akan tergantung pada apa yang dilakukan Sawyer selanjutnya. Jika dia meminta maaf secara berbeda dan tulus, David tidak akan berpisah dengannya karena statusnya saat ini. Pada saat ini, Sawyer merasa wajahnya seperti terbakar. Dia sangat ingin merangkak ke dalam lubang di tanah. Dia telah menempati penthouse David dan David bahkan mengekspos dia di depan semua orang.
Bukan saja dia tidak merasa menyesal, dia bahkan merasakan kebencian yang mendalam terhadap David. Mata merah darahnya memelototi David seolah dia akan menelannya utuh. Keluarga Sawyer tidak begitu nyaman. Namun, dia terlalu sia-sia dan sangat pandai berpura-pura. Content rights belong to Noveldrama.org. Bab 459. Bab 459 Sawyer menatap David dengan mata merah darah karena marah. David bisa merasakan fluktuasi besar dalam emosi Sawyer, serta dadanya yang dipenuhi amarah. Pada saat yang sama, bahkan ada jejak niat membunuh. Anak ini agak ekstrim. Alih-alih merenungkan diri ketika dia melakukan kesalahan, dia menyalahkan korban. Untungnya, Sawyer bertemu dengan David. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin telah mengambil rute ekstrim dan membalas dendam pada orang lain. Perilaku ini tidak dapat diterima. Apalagi saat bocah bernama Sawyer ini masih berstatus pelajar. Ketika David mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini barusan, dia sedikit banyak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Sawyer mungkin mengetahui dari suatu tempat bahwa rumah ini tidak berpenghuni, jadi dia mendapatkan kunci dari staf rumah tangga dan mengundang teman-teman sekelasnya untuk datang agar dia bisa pamer. Sebenarnya ada cukup banyak orang seperti itu di masyarakat saat ini. Terus terang, mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk pamer, tetapi mereka masih sangat sia-sia. Meskipun ada banyak orang seperti itu, mereka biasanya secara aktif mengakui kesalahan mereka dan memohon pengampunan dari orang lain ketika ditemukan. Namun, orang-orang seperti Sawyer yang tidak memiliki belas kasihan tetapi memiliki aura pembunuh di hatinya dan bahkan ingin membalas dendam pada korban tidak dapat dimaafkan. Pikiran mereka bahkan mungkin sedikit bengkok. Mereka bahkan tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. David merasa perlu memberi pelajaran pada anak ini, jika tidak, jika dia terus berkembang seperti ini, dia mungkin menjadi orang antisosial lain di masa depan. Dia tidak ingin membuang-buang napas, jadi David mengeluarkan teleponnya dan menelepon Departemen Keamanan Daerah Perumahan. Dia telah mencatat ini ketika dia membeli penthouse ini. Keamanan sangat baik di daerah perumahan kelas atas ini, dan mereka juga sangat bertanggung jawab. Lagi pula, orang yang mampu tinggal di tempat seperti itu bukanlah orang biasa, dan para penjaga tidak berani menyinggung perasaan mereka. Ketika Sawyer melihat bahwa David benar-benar memanggil seseorang, dia panik dan segera berbalik untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Dia tidak bisa ditangkap karena begitu dia tertangkap, semua kebohongannya akan terkoyak dan terungkap. Bagaimana dia akan menghadapi keluarganya nanti? Bagaimana dia akan menghadapi teman-teman sekelasnya? Bahkan mungkin lebih baik mati. Namun, jika dia meninggal, dia ingin seseorang melakukan gaun dengannya. Saat Sawyer berbalik untuk melarikan diri, David berdiri dan mencengkeram bahu Sawyer, menjepitnya di sofa sehingga dia tidak bisa bergerak. Sawyer berjuang sekuat tenaga, tapi bagaimana mungkin orang normal bisa lepas dari cengkeraman David? Biarkan aku pergi. Sawyer berkata dengan gigi terkatup. Namamu Sawyer, kan? Anda harus cukup berani untuk mengambil tanggung jawab ketika Anda melakukan sesuatu yang salah. Jika Anda tidak dapat menerima hukuman, maka jangan lakukan itu. Masalah hari ini bukan masalah besar, tetapi saya terutama ingin memberi Anda pelajaran. Saya harap Anda akan mengingat ini di masa depan, kata David. Sawyer berjuang untuk sementara waktu, dan ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri, dia berhenti membuang-buang kekuatannya. Meski begitu, dia terus memelototi David dengan mata merah darah seperti binatang buas. Setelah David merasa bahwa Sawyer tidak lagi berjuang, dia melepaskannya. Kemudian, dia menatap Sawyer dan berkata, "Jangan memelototiku seperti itu. Tidak ada gunanya, saya tidak akan jatuh untuk itu." Content belongs to Noveldrama.org. Bab 460. Ia memerlukan kemahiran untuk menjelma semula ke dalam kehidupan yang baik. Nampaknya, mereka semua telah bersetuju bahwa David adalah seorang anak kaya daripada keluarga yang sangat kaya. Jika tidak, bagaimana dia boleh mempunyai pencapaian sebegitu sedangkan dia hanya lebih tua 2 tahun daripada mereka? Ads by Pub Future. Apabila Sawyer mendengarnya, dia tidak iri hati lagi.
Ia digantikan dengan rasa cemburu dan benci yang tidak terhingga. Ini adalah kehidupan impiannya. Pada masa ini, dia mau membunuh David dan mengambil alih segala-galanya daripadanya. Memandangkan Anda mempunyai begitu banyak rumah, mengapa Anda tidak boleh memberikan yang ini kepada saya? Anda juga mau menghantar saya ke penjara. Tunggu saja. Anda pasti akan menyesal apabila saya keluar. Tidak mengambil masa lama untuk 4 orang dari Jabatan Keselamatan Kawasan Perumahan itu datang. Lihat ini. Saya membeli rumah dengan harga lebih daripada $100 juta dan saya tidak pernah tinggal di dalamnya. Apabila saya akhirnya mau tinggal di sini, sesuatu seperti ini berlaku. Beginikah keadaan keselamatan tempat ini? Bagaimana Anda boleh membiarkan sesiapa sahaja masuk ke kawasan perumahan mewah itu? David bertanya terus. Dia memang agak marah. Dia kini mempunyai sekurang-kurangnya berpuluh-puluh hartanah di ibu kota. Ats by Pub Future. Jika ini berlaku di mana-mana, dia tidak akan mempunyai tempat tinggal pada masa hadapan. Jika dia mau membawa Celia bermalam pada masa hadapan, adakah rancangannya tidak akan musnah jika dia menghadapi situasi seperti ini lagi? Encik, Liddell, tolong bertenang. Kami pasti akan melihat perkara ini. Kami mendaftarkan semua orang yang masuk dan keluar, jadi kami akan mengetahui perkara yang berlaku selepas beberapa siasatan. Jangan risau, kami akan bagi jawaban yang memuaskan, kata seorang pengawal keselamatan dengan penuh hormat. Mereka tidak boleh menyinggung perasaan mana-mana pemilik harta kawasan perumahan ini. Mereka harus melayani orang-orang ini seperti mereka adalah raja. Walaupun status pengawal keselamatan di sini rendah, mereka menikmati faedah yang besar. Mereka yang bekerja dalam bidang kerja yang sama akan berasa iri hati dengan mereka yang bekerja di kawasan kediaman mewah. Mereka bukan sahaja dapat berinteraksi dengan gambar besar, tetapi mereka juga akan mendapat faedah yang lebih baik daripada mereka yang bekerja di kawasan kediaman biasa. Yang lain memerah otak untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Selepas mengetahui apa yang sedang berlaku, inti dari setiap masalah menunjuk kepada Sawyer, yang berada di atas sofa. Mereka kemudian bertanya kepada Sawyer apa yang sedang berlaku. Walau bagaimanapun, tidak kira apa yang mereka tanya, bagaimana mereka membakarnya, atau walaupun mereka mengancamnya, Sawyer akan berdiam diri. Jika tidak begitu ramai orang di sini, pengawal keselamatan akan membelasahnya secara langsung. Alamak, beraninya dia bertindak angkuh apabila menceroboh harta persendirian. Dia juga menyebabkan mereka dimarahi oleh orang atasan mereka. Jika mereka boleh membawa Sawyer kembali, mereka akan memukulnya untuk melepaskan kemarahan mereka terlebih dahulu. Akhirnya, mereka tiada pilihan. Mereka hanya boleh memanggil pengawal di pintu untuk memeriksa rekod pendaftaran dan juga rakaman keselamatan. Memandangkan mereka telah mendaftarkan diri mereka dan terdapat banyak kamera keselamatan di kawasan perumahan, mereka dapat mengetahui apa yang berlaku tidak lama lagi. Pada asasnya, ia serupa dengan tekaan David. Ibu Sawyer ialah kaki tangan di tapak syarikat pengemasan yang membersihkan tempatnya. Oleh itu, Sawyer akan mengikut ibunya ke sini setiap minggu untuk membersihkan. Selepas dia menyadari tiada sesiapa yang tinggal di penthouse selama lebih daripada sebulan, dia membuat salinan kunci dan berpindah masuk. Menurut rakaman keselamatan, Sawyer telah tinggal di sini selama seminggu dan dia juga membawa pasangan wanita pulang 2 kali dalam tempoh tersebut. F. Chuck belongs to an novel drama org. David mengutuk dalam hati. Memang, seperti yang disangkanya, Sawyer telah berhubung dengan seseorang di sini.